Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang model pengolahan informasi atau model pembelajaran induktif. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu model pembelajaran induktif. Nah, jadi pembelajaran induktif yaitu model pembelajaran langsung yang berupa transaksi antara siswa dengan data yang berkembang secara bertahap dari yang sederhana menuju ke tahap yang kompleks. Nah, itu menurut Souduruk dan Ijaroto 2011. Menurut Listian Ningrum, Sajidan dan Suciati 2012, model pembelajaran induktif adalah proses berpikir dari suatu yang bersifat khusus menuju yang bersifat umum. Nah, untuk dalam kelebihan model pembelajaran induktif ada 3 poin. Yang pertama, pada model pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi yang akan memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa, sehingga mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, ketika siswa telah mempunyai gambaran umum tentang materi pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi yang diberikan tersebut, sehingga parameteran pemahaman siswa lebih luas dengan adanya pertanyaan-pertanyaan antara siswa dengan guru. Poin ketiga, yaitu model pembelajaran induktif menjadi sangat efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar karena proses tanya jawab tersebut. Nah, untuk dalam kelemahan model pembelajaran induktif ada beberapa poin. Poin pertama, model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditemukan kemampuan guru dan memberikan ilustrasi. Poin yang kedua, tingkat keefektifan dalam pembelajaran induktif ini jadinya sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran. Gimana guru harus menjadi bimbingan yang akan membuat siswa berpikir. Itu yang kedua. Dan poin ketiga, mode pembelajaran ini sangat tergantung pada lingkungan eksternal. Guru harus bisa menciptakan kondisi dan situasi belajar yang kondusif agar siswa merasa aman dan tak malu atau takut mengeluarkan pendapat. Nah, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara sempurna. Poin keempat, yaitu saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan mode pembelajaran induktif, guru harus menyiapkan perangkat-perangkat yang akan membuat siswa beraktivitas dan mengorbankan semangat siswa untuk melakukan observasi terhadap ilustrasi-ilustrasi yang diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan metode ini, maka siswa itu punya kemandirian yang sangat berkembang dalam optimal. Nah, poin yang keempat, guru harus menjaga siswa agar perhatian mereka tetap ada tugas belajar yang diberikan, sehingga peran guru sangat vital dalam mengontrol proses pembelajaran. Dan selanjutnya, kesuksesan proses belajar mengajar dengan menggunakan mode pembelajaran induktif tergantung pada contoh-contoh atau ilustrasi yang digunakan oleh guru. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan pembelajaran yang tidak dapat berjalan bila gurunya dan muridnya tidak suka membaca, sehingga tidak mempunyai pilihan dalam proses induktif. Dan kami akan mensimulasikan ke dalam pembelajaran di kelas menggunakan 3 sintak. Baik, langsung saja kita simak video simulasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Baiklah, mungkin sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini,
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial bab kebutuhan hidup manusia. Sebelumnya mungkin Bapak jelaskan dulu tentang tujuan dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup secara mandiri maupun kelompok dengan bertanggung jawab. Nah, sedangkan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kebutuhan manusia ini berbeda antara individu serta sifatnya hampir tidak terbatas. Kebutuhan yang hampir tidak terbatas ini perlu diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan yang memadai. Terus yang kedua, kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Baiklah, itulah tadi manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, mengenai materi kita tadi, kebutuhan hidup manusia. Jadi untuk kalian ketahui dulu, setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi. Nah, anak-anak, yang Bapak sampaikan tadi adalah definisi dari kebutuhan hidup manusia. Lalu, untuk jenis-jenis kebutuhan manusia itu terdapat tiga. Yang pertama, ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia yang sangat diperlukan. Contohnya seperti sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu adalah rumah. Dan itu sifatnya setiap makhluk hidup, terutama manusia, memerlukannya itu. Sedangkan yang kedua, ada kebutuhan bersifat sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder ini adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer. Nah, untuk contohnya dari kebutuhan sekunder ini adalah kulkas, laptop, televisi, make up, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat barang mewah. Hal tersebut karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier adalah hanya untuk kesenangan pribadi saja. Dan untuk contohnya, kebutuhan tersier adalah kepemilikan alat transportasi mobil, wisata ke luar negeri, alat musik, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui definisi lalu jenis-jenis kebutuhan manusia, sekarang kalian perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, faktor kondisi alam. Yang kedua, faktor kepercayaan agama yang dianut. Yang ketiga, faktor adat istiadat. 4, faktor pekerjaan atau profesi. Yang kelima, tingkat peradaban. 6, faktor penghasilan. 7, faktor umur. 8, faktor tingkat kepuasan. 9, faktor hobi atau kegemaran. 10, faktor pendidikan. Dan 11, faktor jenis kelamin. Nah, setelah 3 materi tadi, Bapak ingin menyampaikan lagi nih, 1 materi lagi, yaitu tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Jadi alat pemuas kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Alat tersebut berupa barang dan juga jasa. Nah, kalau barang merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasa. Jadi barang adalah berbagai benda yang memiliki wujud fisik dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri barang itu tadi itu ada wujudnya, memiliki nilai dan manfaat, dirasakan apabila digunakan, bila dipakai maka ada nilainya, manfaat serta wujud fisiknya akan semakin menyusut dan lama-lama akan habis. Itu merupakan dari barang. Sedangkan yang
Kedua, yaitu jasa. Jasa itu tidak memiliki bentuk fisik. Jasa merupakan perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Pada umumnya jasa ini berhubungan dengan keterampilan seseorang. Ciri-ciri jasa tidak berwujud sehingga tidak dapat disentuh, hanya dapat dirasakan, kepuasannya berupa batin, tidak akan pernah habis. Sekarang Bapak ingin membuat kesepakatan kepada kalian. Bapak akan membagi kalian menjadi per kelompok untuk mendiskusikan pokok pembahasan antara kebutuhan hidup manusia dengan jumlah penduduk manusia yang semakin meningkat. Apakah kalian siap untuk berdiskusi per kelompok? Simulasi tahapan pertama menggunakan pembentukan konsep terdiri dari 3 langkah. Pertama, mengidentifikasi data yang relevan dengan permasalahan. Kedua, mengelompokkan data atas dasar kesamaan karakteristik. Dan yang ketiga, membuat kategori serta memberi label pada kelompok-kelompok data yang memiliki kesamaan karakteristik. Dan langkah-langkahnya adalah: pertama, membuat daftar konsep. Kedua, mengelompokkan konsep berdasarkan karakteristik yang sama. Yang ketiga, pemberian label atau kategorisasi. Siapa? Sekarang Bapak akan membagikan kalian kertas dan kalian tulis jawabannya di kertas ini. Tahapan kedua, interpretasi data. Tahapan kedua ini, strategi ini merupakan cara mengajarkan bagaimana menginterpretasi dan menyimpulkan data, sama halnya dengan strategi pertama atau pembentukan konsep. Cara ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkahnya adalah: pertama, mengidentifikasikan dimensi-dimensi dan hubungan-hubungannya. Yang kedua, menjelaskan dimensi-dimensi dan hubungan-hubungannya. Dan yang ketiga, membuat kesimpulannya. Kira-kira dari data ini dapat dikelompokin nih, semakin banyak kebutuhan penduduk, artinya kebutuhan hidup manusia pun juga semakin banyak, iya kan? Iya ya. Menurut aku kan jika pertumbuhan penduduk terus-menerus mengalami peningkatan, maka akan memberikan dampak pada produksi kebutuhan. Menurut kamu gimana? Oh betul juga ya. Baiklah anak-anak, bagaimana tentang diskusi penyimpulan dan keterkaitan antara kebutuhan hidup manusia dengan peningkatan pertumbuhan manusia? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi diam itu ada pertanyaan atau tidak? Karena demikian, kalian masing-masing kelompok buatlah satu pertanyaan di kertas yang tadi Bapak bagikan, lalu nanti tukarkan dengan kelompok lainnya. Tahapan terakhir atau tahapan ketiga, strategi ini merupakan kelanjutan dari pembentukan konsep dan interpretasi data. Setelah siswa dapat merumuskan suatu konsep, menginterpretasikan dan menyimpulkan data, selanjutnya mereka diharapkan dapat menerapkan suatu prinsip tertentu ke dalam suatu situasi permasalahan yang berbeda, atau siswa diharapkan dapat menerapkan suatu prinsip untuk menjelaskan suatu fenomena baru. Langkah-langkahnya adalah: pertama, membuat hipotesis, memprediksi konsekuensi, dan yang kedua, menjelaskan teori yang mendukung hipotesis atau prediksi, atau yang ketiga, menguji hipotesis atau prediksi. Baiklah anak-anak, Bapak rasa sudah cukup waktu yang Bapak berikan, dan sekarang Bapak persilahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya beserta jawaban dari kelompok lain. Baiklah, mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah ada dampak buruk dari meningkatnya jumlah penduduk dengan kebutuhan hidup manusia. Menurut kami, pasti ada dampak buruk dari meningkatnya jumlah penduduk itu, seperti beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Oleh sebab itu, akan terjadinya pengurangan produksi pangan yang berakibat pada sulitnya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Begitulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Silahkan duduk kembali dan lanjut ke kelompok berikutnya.
Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup yang kian hari kian meningkat karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Nah, jawaban dari kami yaitu mungkin dengan cara menghemat kebutuhan pokok dengan menghemat uang, lalu membeli kebutuhan seperlunya, contohnya dengan berbelanja seperlunya saja. Kemudian bisa juga dengan cara memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan agar menghemat pengeluaran. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baguslah, dari anak-anak tadi telah menyampaikan hasil diskusi beserta jawaban mengenai pertanyaan dari kelompok lain. Dari pernyataan yang anak-anak sampaikan tadi, Bapak tarik kesimpulan bahwa semakin banyak populasi maka harus diselaraskan dengan upaya manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya, yaitu dengan bekerja atau membuat sesuatu usaha yang menghasilkan keuntungan berupa uang, karena semuanya perlu uang. Baiklah, karena sudah habis mata pelajaran pada hari ini, Bapak cukupkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi simulasi pembelajaran yang kami buat. Kami menggunakan 3 sintak dalam asumsi yang diajukan Taba. Dan Taba menyatakan bahwa keterampilan berpikir harus diajarkan dengan menggunakan strategi khusus. Menurutnya, berpikir induktif melibatkan 3 tahapan dan karenanya ia mengembangkan 3 strategi cara mengajarkannya. Strategi pertama adalah pembentukan konsep sebagai strategi dasar. Kedua, interpretasi data. Dan yang ketiga, penerapan prinsip. Itulah model pembelajaran pengolahan informasi atau model pembelajaran berpikir induktif yang kami jelaskan dan kami simulasikan dalam pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakan. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.